warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, untuk semua kelas 8 di pertemuan ini kita berada di pertemuan pertama setelah kita melaksanakan penilaian akhir semester genap di kelas 7. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 8. Alhamdulillah kita bisa kembali melakukan pembelajaran walaupun masih dalam sistem daring atau dalam jaringan pembelajaran online. Namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat niat kita dalam mencari ilmu, dalam niat kita mempelajari ilmu-ilmu Allah, utamanya mata pelajaran PAI ini, Pendidikan Agama Islam, dicatat oleh Allah dengan pahala sebagaimana kita kalau sekolah secara luring atau offline, ya. Kalian harus datang ke sekolah, kalian harus belajar di sekolah, berangkat pagi, pulang sore. Tapi sekarang tidak, kalian cukup di rumah, ikuti pelajaran dari rumah, ikuti instruksi dari Bapak Ibu guru, ya. Oke. Alhamdulillah, di materi pertama kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalau di kelas 7 dulu kalian sudah belajar tentang iman kepada Allah dan iman kepada para malaikat. Nah, saya ingatkan kembali bahwa rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci Allah, iman kepada para rasul, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah rukun iman yang ketiga, yakni beriman kepada kitab-kitab sucinya Allah. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini tidak diumbar. Diumbar itu ya diumbar. Diumbar itu diculno, nek bahasa Jawa nih. Dijarno, diculno, apalagi tidak diberi pedoman, tidak diberi aturan, tidak dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak. Kenapa kok begitu? Kita manusia aslinya kan penduduk surga. Kalau kalian pernah dengar ceritanya Nabi Adam, ya toh? Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan oleh Allah dari surga karena satu dosa, yakni memakan buah khuldi, dikeluarkan dari surga kemudian diturunkan ke bumi, ke dunia. Nah, berarti bumi atau dunia ini adalah tempat baru bagi Nabi Adam. Karena tempat asli manusia adalah surga. Termasuk saya, termasuk kalian. Nah, semoga saja nanti kita bisa kembali ke tempat asli kita. Amin. Ya. Kembali. Kita manusia adalah makhluk asing di bumi ini. Bumi adalah tempat baru bagi kita. Nah, kalian kalau beli HP baru, beli sepeda motor baru, beli apalagi TV baru, beli komputer baru, beli apapun yang baru, itu pasti ada buku panduannya. Di dalamnya pasti ada satu buku berisi petunjuk-petunjuk bagaimana sih penggunaan benda itu.
penggunaan sepeda motornya bagaimana. Oh, kalau sepeda motor merek ini, kalau yang bagus itu nanti bahan bakar kendaraannya, oh itu pakai premium. Oh, kalau yang ini pakai Pertamax. Oh, kalau ini pakai Pertalite. Seperti itu. HP juga begitu. Oh, HP ini merek ini baterainya sekian mAh, maka chargernya harus sekian. Seperti itu. Kenapa? Agar dalam menggunakan barang itu, si penggunanya, kita yang menggunakan, itu gak ngawur. Ada pedoman yang harus diikuti, ada aturan yang harus dipatuhi. Contoh lagi, kalau kita berkendara di jalan raya, ada aturan-aturan yang harus kita taati, dibuat oleh bapak-bapak polisi itu, TNI, mohon maaf, dibuat oleh Polri. Ada lampu merah, ada marka jalan, ada rambu-rambu. Itu semua aturan agar apa? Kita sebagai pengguna jalan gak ngawur. Gitu. Misalnya di perempatan ada lampu merah. Kalau kita tidak taat peraturan, kalau kita ngawur, lampu merah tidak kita indahkan, yang dari selatan mau ke utara nggak lihat lampu, yang dari barat mau ke timur tidak mengindahkan adanya lampu, tidak memperhatikan, gak direken lampu lalu lintas. Apa yang terjadi? Ketika bersamaan pasti kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, begitu juga dengan kita hidup. Allah memberikan pedoman kita yang bukan asli penduduk dunia. Allah memberikan pedoman kepada kita yang bukan asli orang bumi, karena kita asli orang surga. Ya, ini dengan kitab-kitab sucinya. Begitu. Nah, kitab-kitab suci Allah ini diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Seperti itu. Nah, dari sekian banyak nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul itu, ada 4 orang nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah untuk membawa kitab sucinya. Nah, selain membawa kitab suci, para nabi dan rasul ada yang diberi suhuf. Nah, apa itu suhuf? Apa itu bedanya dengan kitab? Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah, coba kalian buka di Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-16. Nah, kebetulan saya pakai buku paket ini, ya. Kebetulan saya pakai buku ini. Di sini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Nah, dengan kitab suci Allah memberikan petunjuk. Ya, itu satu. Kemudian kemana petunjuk itu? Petunjuk itu mengarah kepada keridhaan Allah menuju jalan keselamatan. Nah, ini. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan orang
maksudnya kita manusia, minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, biiznihi, dengan izinnya. Allah memberikan kita kitab suci untuk kita pelajari, untuk kita gunakan sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Agar apa? Kita menuju kepada Allah dengan penuh keridhaan dan kita menuju ke jalan keselamatan. Itulah yang disebut Allah mengeluarkan kita minadz-dzulumati ilan nur. Coba kalau nggak ada aturan, nggak ada kitab suci, seperti yang saya bilang tadi, orang makan nggak ada aturannya. Kita kan ada aturan toh dalam agama kita. Nah, ada aturan makan itu harus yang halal, terus harus yang sehat. Itu ada. Nanti ada pembelajaran tentang makanan dan minuman halal dan sehat nanti di insya Allah di bab-bab selanjutnya ya. Nah, kalau tidak ada aturan yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal, serta tidak ada yang menjelaskan makanan dan minuman yang harus dimakan adalah yang sehat, maka manusia bisanya ngawur. Mungkin tidak akan ada penelitian, oh kalau makanan ini sehat, oh kalau ini tidak sehat, jangan. Oh kalau makanan ini mengandung vitamin, oh kalau yang sudah begini mengandung racun, seperti itu. Apalagi kita sekarang di masa pandemi seperti ini. Lah, ada makanan yang harusnya kita konsumsi, yakni yang halal dan sehat. Ada makanan yang harusnya tidak kita konsumsi, yang satu tidak halal atau haram, dan juga yang tidak sehat, nggak boleh. Contoh, es itu halal, ya tak? Es degan atau es campur, apalagi ya pokoknya es lah, minuman es itu halal. Tapi kalau tidak sehat, ketika diri kita setelah minum es campur kok sakit, maka itu menjadi tidak boleh dikonsumsi. Karena apa? Tidak sehat. Apalagi musim pandemi kayak gini, waduh, banyak orang sakit, banyak orang yang flu, macam-macam. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kembali ke masalah. Kita diberikan oleh Allah pedoman berupa kitab suci. Agar apa? Hidup kita menjadi terarah. Terarah kemana? Kepada keridhaan Allah tadi satu. Kedua, ke jalan keselamatan. Itulah yang disebut minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kita yang nggak tahu hukum-hukum Allah, kita yang nggak tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, diberitahu oleh Allah, ini loh kitab suci, kamu baca, kalau yang begini benar, kalau yang begini salah, yang ini baik, yang ini tidak baik. Nah seperti itu. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh, seperti itu. Dan aturan Allah ini pasti bermanfaat untuk manusia. Sekali lagi, aturan Allah pasti bermanfaat untuk manusia. Baik itu aturan yang berupa perintah ataupun aturan yang berupa larangan, itu pasti bermanfaat. Pasti. Nah, kita lanjutkan. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, mulai dari Nabi Adam dulu sampai Nabi terakhir, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan sampai nanti kiamat, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Umatnya siapa? Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam menerima
wahyu berupa kitab Taurat ini ketika beliau sedang bermunajat, di mana? Di Bukit Tursina. Kalau sampean baca Al-Quran surat At-Tin ya, pasti hafal semua ini di juz amma itu. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun waturisinin. Nah, itu ada kata waturisinin di situ, yang dimaksud adalah Gunung Tursina atau Bukit Tursina. Tempat di mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyunya Allah yang namanya kitab Taurat. Nanti kalian bisa cari di Google ya. Di mana sih Bukit Tursina itu? Sampai sekarang kan masih ada Gunung Tur ya, Bukit Tursina. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa Ibrani. Nah, bahasanya disebut bahasa Ibrani. Kalau sekarang sudah jarang orang yang bisa bahasa Ibrani, apalagi di Indonesia ya. Mungkin kalau di Yerusalem itu masih banyak yang bisa bahasa Ibrani karena mereka masih memegang kitab Taurat. Seperti itu. Kemudian ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur adalah kitab kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud alaihi salam. Nah, Nabi Dawud ini diberi oleh Allah kitab Zabur ya. Kitab Zabur diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud dan juga kepada kaumnya Nabi Dawud. Ingat, Nabi Dawud adalah nabi yang menjadi raja sekaligus menjadi rasul Allah. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-55 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Di bagian akhir, wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nah, kitab Zabur ini diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Dawud dengan menggunakan bahasa Kipti. Kenapa menggunakan bahasa Kipti? Karena orang-orang yang hidup pada masa itu atau rakyatnya Nabi Dawud alaihissalam, karena beliau juga seorang raja ya, adalah orang-orang Kipti, maka bahasanya menggunakan bahasa Kipti. Nabi Dawud alaihissalam mewariskan kitab suci Zabur ini kepada putranya. Putranya Nabi Dawud adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang nabi yang terkenal sangat kaya raya itu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kitab Injil. Ya, ini yang ketiga. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 ada pernyataan, ada ucapan Nabi Isa. Ada ucapan Nabi Isa yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, beliau bukan Tuhan, dan beliau adalah nabi dan rasul yang diberi kitab suci oleh Allah. Coba kita lihat Quran surat Maryam ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Nabi Isa alaihissalam berkata, inni abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya.
Ataniyal kitaba, Allah memberi saya, Allah menurunkan kepada saya, mewahyukan kepada saya sebuah kitab suci. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya, mengangkat saya menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, Nabi Isa alaihi salam menerima kitab suci yang namanya kitab suci Injil. Beliau menerima kitab suci Injil dengan menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani adalah bahasa pada saat itu juga, pada saat Nabi Isa alaihissalam diutus. Jadi berlaku untuk kaum itu. Mulai dari kitab pertama tadi, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. 3 kitab ini adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah secara lokal. Maksudnya lokal, menggunakan bahasa kaum saat itu. Jadi kalau tadi ada bahasa Kipti yang digunakan untuk kitab Zabur, ya berlakunya untuk kaum Kipti itu aja. Berlakunya ketika nanti setelah Zabur turun kemudian kitab Injil yang menggunakan bahasa Suryani, maka kitab Zabur tidak berlaku lagi. Begitu juga ketika Injil turun menggunakan bahasa ini, bahasa Suryani, ya, berlakunya ya untuk kaum itu saja. Berbeda dengan kitab terakhir, yakni kitab Al-Quran, menggunakan bahasa Arab, tapi masa berlakunya nanti sampai akhir dunia atau sampai kiamat. Nah, berbeda. Nah, saya kira itu pembahasan tentang 3 kitab Allah. Kita lanjutkan pembahasannya minggu depan. Insya Allah kita bahas dengan lebih luas lagi, ya. Terima kasih perhatian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita menuju jalan yang benar-benar diridhoinya. Kita semua mendapat cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan Allah kesehatan, diberikan oleh Allah rizki yang halal dan barokah, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.